Hai foodies, saya Aziz Amri. Tahu gak sih Kapadokia itu ada di mana? Yap, betul sekali. Kapadokia terletak di Turki. Dan kali ini saya punya satu resep tradisional yang berasal dari Turki, yaitu lahana sarmasi. Oke, penasaran kan? Yuk, let's get cooking! Oke, sebelum kita masak, kita pakai toppingnya dulu. Sip. Nah, pertama kita masukin daging. Oke. Lalu kemudian ini ada beras yang sudah dicuci. Lalu kita masukin bawang bombay yang sudah dicincang. Kemudian dry ingredients-nya, sini kita pakai bubuk cabai, lalu jinten, sedikit black pepper, dan garam untuk rasa. Setelah itu masukkan paprika paste, kemudian tomato paste, sedikit minyak zaitun, dan parsley kering. Nah, kalau sudah, ini semua kita aduk, lalu kita diemin selama 30 menit sampai 40 menit. Nah, adonan yang kita bikin ini nggak boleh terlalu kering karena kita perlunya moist karena ada nasi di dalamnya. Jadi misalnya terlalu kering adonannya, kita bisa tambahkan sedikit air. Oke, ini semua udah tercampur rata dan kita harus diamkan selama 30 menit sampai 40 menit. Oke, sambil kita menunggu marinasi, nah ini kita prepare dulu kolnya. Kita pakai yang besar, daunnya yang lebar untuk melipat kayak risol gitu kan. Nah ini caranya, bagian tengah ini kita remove. Nah kalau udah terpisahkan, langsung aja kita masukin ke air. Ini kita masak sampai dia setengah matang, lalu kita biarkan dingin dan baru kita bisa proses. Oke, ini sudah matang, kita matikan. Nah, lalu kita angkat. Oke, sekarang ini udah siap, tapi kita harus tunggu dingin dulu, lalu kita bisa ngebentuk lahana sarmasinya. Oke, sekarang kolnya sudah dingin, lalu isiannya juga sudah termarinasi. Nah, waktunya kita ngegulung. Pertama, kita siapin dulu pisaunya, lalu kita ambil kolnya. Oke. Nah, sekarang ini bagian tengahnya ini harus kita potong karena dia keras, tapi jangan dibuang dulu karena ini bakal kita pakai lagi pas proses masaknya. Kalau sudah, kita balik. Oke, sekarang kita ambil isiannya, sama kita taruh, lalu kita lebarin seperti ini. Ini bentuknya bebas ya, kalau kalian mau yang panjang isinya tidak terlalu padat juga bisa, atau kalau pengen sekalian tebel juga tidak masalah. Kemudian kita bungkus 1 lipatan, 2 lipatan, dan ambil bagian pinggirnya masukin ke dalam, dan kemudian kita roll. Jika sudah merasa cukup, ini bisa langsung aja dipotong karena kita tidak mau terlalu banyak kol daripada isinya. Oke, jadi teknik ngerollnya tuh seperti itu. Lalu kita bisa lakukan semuanya menggunakan kolnya sampai semua isiannya habis. Nah, kalau semua sudah jadi, sekarang kita siap untuk masak. Tapi sebelum itu, kita harus bikin kuahnya dulu. Nah, di sini saya sudah siapin paprika paste-nya sama tomato paste. Lalu ini kita tambahkan air. Aduk semua sampai larut. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Next,
Kita ambil bagian keras kol tadi, ini buat jadi tatakan di bawah panci. Kenapa? Supaya dia tidak gosong. Alright. Oke, kita susun semuanya yang sudah kita lipat ke dalam panci. Seperti ini. Kalau semua sudah tersusun dengan rapih, baru kita guyurin cairan tadi yang udah kita buat. Oke, sekarang semua sudah tertata rapi. Sekarang kita bisa masak di api medium ke kecil selama 30 menit. Oke, ini kita sudah masak selama 30 menit. Dan apa nih yang bikin kita tahu ini udah matang atau enggak? Jadi ketika kita buka, ini kita potong aja, kita cek satu dan kita lihat di bagian nasinya. Kalau nasinya sudah empuk, berarti itu sudah matang dan sudah siap untuk disantap. Oke, udah nggak sabar banget nih untuk kita cicipin. Aromanya enak banget. Yes. Oke. Jadi kita kan tadi masak kolnya tuh setengah mateng, dan ketika kita masak lagi sekarang udah mateng dan lembut banget. Nasinya juga di dalamnya itu lembut dan dagingnya juga masih juicy. Tomatnya berasa, paprikanya berasa, dia rasanya pedas, asem, pokoknya satu kelengkapan yang sempurna menurut saya. Oke foodies, ada sedikit fun fact nih. Hidangan ini, lahana sarmasi, biasanya dimasak ketika musim hujan di Turki. Nah, kali ini kita juga sekarang bisa masak di Indonesia loh, dengan cara masak di rumah aja. Untuk lihat resep lengkapnya, kalian bisa lihat di description box di bawah ini. Dan misalnya, foodies nge-remake makanan ini, jangan lupa untuk nge-tag Instagramnya Kokiku TV dan Aziz Amri _ Jangan lupa untuk klik tombol subscribe YouTube channelnya Kokiku TV dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa!